Satu, harus mengatur makan. Dua, olahraga. Baru ketiga, kalau dengan dua ini gula tidak turun, maka harus pakai obat. Kalau dengan dua ini sudah turun, cukup dua ini, tidak usah obat. Kalau gula itu tertangani dengan baik, maka perjalanan ini akan menjadi lebih baik. Sehingga komplikasi tidak mudah muncul. Itu cara berpikirnya begitu. Kalau di istilah kesehatan itu ada yang namanya 5 years survival rate. Jadi bagaimana 5 tahun survival itu dia bisa bertahan hidup dalam 5 tahun dengan penyakit itu. Ada 5 tahun, ada yang 2 kali 5 tahun, ada yang 3 kali 5 tahun dan sebagainya. Jadi intinya kalau diabetes, tujuan menangani diabetes itu bukan untuk menyembuhkan diabetes, tapi bagaimana diabetes itu bisa terkontrol dan orang bisa menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sholat subuh Masjid Darussalam yang saya hormati, pada pagi hari ini marilah kita pertama-tama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan sholat subuh beserta yang lain-lainnya dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita yang mungkin belum tuntas, yaitu tentang diabetes mellitus atau kencing manis. Namun demikian, mungkin karena pandemi belum selesai, ya kami buka dulu dengan tentang pandemi dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pandemi ternyata bukan malah menurun, tapi malah menjadi. Dengan tandanya bahwa DKI menetapkan PSBB yang mungkin menurut Pak Gubernurnya akan lebih panjang dari PSBB yang pertama, karena memang situasinya lebih dari yang dulu. Namun demikian, kalau kita menerima berita-berita di medsos, walaupun berita medsos itu bisa dipercaya atau tidak, tapi yang jelas ada beberapa kontradiksi yang perlu kita harus cek dulu kebenarannya. Ada salah satu tokoh yang menyampaikan bahwa semenjak saya lahir di Indonesia ini, baru saat ini pemerintah pusat dengan pemerintah DKI itu seolah-olah berseberangan, berbeda pendapat. Loh kok bisa, katanya gitu. Kemudian salah satu tokoh nasional yang pernah menjadi ketua MK juga menyampaikan, baru saat sekarang ini antara pemerintah pusat dengan DKI kok berbeda pendapat. Ini berbahaya dalam hal corona, penanganan corona. Demikian juga dengan adanya berbagai berita di Jawa Timur, terutama Banyuwangi jadi tokohnya, itu juga cukup ramai meramaikan tentang corona. Tapi yang jelas, menurut ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, bahwasannya corona ini perjalanannya masih panjang. Karena satu hal, yaitu ketidakpatuhan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan. Itu salah satu faktor besarnya. Sehingga kemarin, sampai yang minggu kemarin, tokoh MUI kita dari Bali menyampaikan berita di sini. Namun demikian, itu semua
ya tergantung kita semua. Kalau kita mau segera baik, ya mari kita melakukan protokol kesehatan dengan baik. Dan mungkin satu hal yang perlu kami sampaikan tentang penggunaan masker. Jadi masker ini kalau menurut kesehatan, rupa-rupanya ini adalah adaptasi kebiasaan baru. Mungkin akan panjang kita harus pakai masker. Waktunya akan cukup lama. Dan pakai masker menurut kesehatan yang pas itu harus menutup hidung dan menutup mulut. Tidak boleh hanya menutup mulut tok, tidak boleh hanya menutup hidung tok. Harus dua-duanya. Itu kira-kira. Sehingga protokol kesehatan ini harus dijalankan dalam jangka waktu yang lama. Karena menurut ahli epidemiologi dari UI itu justru kalau dengan seperti ini, maka puncaknya kasus corona kira-kira di 2021, bukan di 2020. Kalau 2021 di sana berarti 2021 secara full itu mesti masih protokol kesehatan. Yang bingung memang para pelajar. Para pelajar bingung bagaimana harus menjalankan pendidikan secara daring dan sebagainya dan sebagainya. Oke, itu kira-kira berita tentang corona. Mari kita sama-sama sikapi dengan bijak dan kita yakini bahwa corona itu ada. Kalau tidak ada, bilang tidak ada, nanti takut kalau diberi bukti yang nyata, itu yang susah. Seperti yang dari Probolinggo itu, orang yang gemuk gede yang sempat testimoni di televisi itu. Saya dulunya tidak percaya ada corona, setelah saya terkena saya baru percaya. Jadi kita jangan sampai percaya setelah kita terkena, karena memang corona tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Makhluknya kecil, tidak terlihat dengan mata kasat mata, tapi cukup merepotkan jika kita terkena. Kira-kira demikian. Dan yang perlu kami sampaikan juga tentang virus. Ya, virus ini makhluk yang dikatakan binatang, tidak memenuhi syarat kalau dikatakan sebagai binatang. Tapi kalau sebagai tumbuh-tumbuhan, kok sifatnya seperti binatang. Jadi ini semacam perbatasan antara binatang dengan tumbuhan. Virus ini mempunyai kesaktian. Saya dalam tanda petik kesaktian. Kesaktiannya apa? Jikalau dalam keadaan yang tidak menguntungkan, maksudnya buat virus ini dalam kondisi tidak menguntungkan, maka virus itu akan berubah sifat. Yang pertama, dia akan berubah sifat merubah dirinya. Jadi semula katakan berupa A, sekarang menjadi A1, jadi A2, A3 dan seterusnya. Dan itu yang A1, A2 itu lebih sakti dari A. Jadi merubah diri. Kalau tidak dalam kondisi tidak menguntungkan, maka dia akan berubah. A1, A2, A3. Dan yang baru itu akan lebih sakti daripada yang lama. Itu. Yang kedua, dalam kondisi yang tidak menguntungkan, virus itu bisa yang dikatakan dorman. Bukan dorman mereknya ini ya, mereknya pintu ya. Pintu itu ada mereknya dorman itu. Dorman ya, istilahnya dorman. Dorman ini istilahnya tidur panjang. Virusnya itu tidur panjang tapi. Suatu ketika kalau kondisi sesuai, dia akan bangun lagi. Dan kalau bangun dia hidup lagi. Bikin masalah lagi. Jadi istilahnya itu dorman, yang kedua itu mutasi namanya. Kondisi tak menguntungkan. Satu dorman, satu mutasi. Mutasi itu yang tadi
Dari A jadi A1, dari A2 dan seterusnya. Kalau ini tidur panjang. Jadi memang susah untuk memberantas virus itu. Contohnya saja, virus influenza itu sudah tahun berapa enggak tahu. Sampai sekarang virus influenza masih ada. Makanya ada istilah H1N1, H1N2, sampai H2N5 dan sebagainya ini. Ini virus-virus influenza ini. Karena ini tadi berubah. Inilah kira-kira yang akan kita hadapi. Sehingga corona ini memang yang paling bagus itu imunitas kekebalan diri. Kalau kita kebal, maka kita akan aman dari corona. Kira-kira demikian. Moga-moga semua segera jadi kebal, sehingga corona tidak masalah lagi. Oke, ini kira-kira pendahuluan tentang corona. Biar tidak monoton corona terus, maka kita lanjutkan ke diabetes ya. Komplikasi diabetes. Jadi kalau kita ngomong komplikasi, nah ini seringkali muncul di masyarakat. Komplikasi ini biasanya akibat yang pertama tidak tertangani dengan baik. Kedua, akibat dari perjalanan penyakit. Jadi pada kencing manis itu komplikasi muncul karena tidak tertangani baik, atau dari perjalanan penyakit, atau dua-duanya. Tidak tertangani dengan baik misalnya gimana? Jadi kalau orang kencing manis biasanya, alah masa kencing manis tidak bisa, pokoknya ada obat, makan bebas. Contohnya begini. Itu sering muncul di masyarakat. Kan ada obatnya, jadi saya tidak perlu diet, tidak perlu ini. Ini bisa nanti muncul ini. Atau karena sudah ditangani terus, maka pada perjalanannya akan muncul ini. Nah, ini muncul juga di medsos. Salah satunya itu ngomong bahwa ini kata-kata Menteri Kesehatan. Apa kata-katanya katanya? Misalkan gini. Orang sakit diabetes, dia dirawat di rumah sakit, baik rawat jalan maupun rawat inap. Nanti 5 tahun, dari dulu pertama ditemukan yang tidak ada komplikasi, 5 tahun kemudian ada komplikasi 1, 6 tahun komplikasi 2, dan sebenarnya apa gunanya ke rumah sakit? Salah satunya itu. Maka itu ada salah satu di grup itu saya tanggapi. Kalau ngomong seperti itu, yang ngomong itu dipertanyakan. Satu, apakah dia dokter atau bukan? Kalau dia dokter, dipertanyakan integritas keilmuannya, saya bilang itu. Karena ini tadi, komplikasi itu karena ini. Karena perjalanan penyakitnya, atau karena tidak tertangani dengan baik. Yang jelas, kalau tidak tertangani dengan baik, komplikasi ini akan muncul lebih cepat. Tapi kalau karena perjalanan, maka pada periode tertentu baru. Contohnya orang ditangani sudah 20 tahun baru muncul komplikasi. 10 tahun. Jadi tergantung dari dua hal ini. Dan komplikasi ini muncul akibat dua hal. Satu, kerusakan pembuluh darah. Yang kedua, kerusakan saraf. Dari dua hal ini. Biasanya kerusakan saraf itu muncul
lebih dulu. Contohnya, orang yang kencing manis seringkali ditemukan pertama-tama dia mengeluh karena geringging-geringging, kesemutan. Jadi kalau orang kesemutan itu bisa masuk di perjalanan ini, bisa masuk di komplikasi karena perjalanan ini tadi. Biasanya orang, saya kok kesemutan gini-gini, coba kita tes gula, ternyata gulanya tinggi. Itu pada awalnya ini. Nah, kemudian bagaimana kira-kira munculnya, biar tidak terlalu sulit diikuti ya, munculnya. Jadi kalau kita ngomong dari atas sampai ke bawah, pertama, kalau kita lihat mata ini biasanya gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan itu yang paling mudah biasanya kacamata ini berkali-kali kok tidak cocok terus. Nah, biasanya ini kita perlu cek ulang apakah ada kencing manis apa enggak. Ganti baru sebulan 2 bulan enggak cocok lagi kacamata ya. Kemudian bisa terganggu misalkan karena kalau saya melihat kok seperti ada lubang-lubang hitam sampai ke sana. Sampai ada yang mata saya yang sebelah ini kok enggak lihat sama sekali. Jadi di gangguan di penglihatan ini biasanya karena kadar gula yang tinggi. Kadar gula dan kerusakannya bisa kerusakan pada retina namanya. Kerusakan retina itu tempat menerima gambar. Jadi gambar itu diterima di retina. Atau kerusakan di lensanya mata. Intinya gangguan penglihatan itu tadi ya. Sampai yang terberat ya sampai kebutaan. Buta. Ini mata. Kemudian yang masih di atas itu biasanya yang banyak itu di otak. Kalau otak biasanya yang paling banyak komplikasinya itu adalah ini, stroke. Jadi orang diabetes bisa stroke. Otak ya. Kemudian agak ke bawah kita ngomong di paru. Di paru yang banyak orang diabetes itu terserang ini TBC. Jadi orang diabetes banyak yang terkena TBC. Dan TBC-nya diabetes itu biasanya agak khas. Kalau dokter meriksa, oh ini mesti ada diabetesnya ini. TBC. Kemudian jantung, yang paling banyak hipertensi, kemudian koroner, bukan koroner. Ada corona, ada koroner, jantung koroner biasanya. Makanya sekarang banyak orang yang dipasang ring, pasang ini dan sebagainya. Ini karena koroner biasanya. Jantung koroner. Kemudian yang lain ini di pencernaan. Biasanya banyak gangguan pencernaan. Yang seringkali biasanya apa ya? Bukan ini sih di pencernaan, Pak. Di pencernaan itu BAB yang kadang-kadang tidak kalau berak
sering seperti mencret-mencret apa gitu. Jadi gangguan pencernaannya banyak itu. Gangguan pencernaan. Kemudian di pencernaan, di ginjal. Ginjal ini terkait dengan ini biasanya, jantung. Jadi ada hipertensi, ada yang namanya gagal ginjal. Kalau sudah gagal ginjal, ini mesti cuci darah. Jadi banyak kalau kita misalkan datang ke rumah sakit bagian cuci darah, itu rata-rata orang cuci darah itu mesti ada diabetesnya. Semua tunggu dulu, sabar Pak. Pak Gawur, tunggu dulu Pak Gawur. Tunggu dulu. Oh ya saya lupa tadi. Oh tak di sini ya, ada lagi. Ini gigi ya. Ini gigi itu kalau orang diabetes sering banyak goyang giginya, goyang-goyang. Giginya goyang. Hah? ya saya tidak. Ini ceritanya begini ceritanya. Goyang ya. Kemudian yang dicari Pak Gafur tadi. Ini pada alat vital. Nah, ini senjatanya tidak ampuh. Tidak ampuh senjatanya. Tidak ampuh senjatanya. Karena apa? Ya itu tadi. Ini semuanya kan kerjanya ada pembuluh darah, ada saraf itu. Kenapa? Karena sarafnya sudah tidak bagus sehingga tidak merasakan rangsangan. Ya, tidak sensitif. Satu, karena pembuluh darah. Karena yang namanya kalau laki-laki alat vital ini bisa besar karena itu terisi darah. Nah kalau pembuluh darahnya itu terganggu, tidak bisa terisi. Ya, kira-kira begitu. Jadi alat vital. Kemudian kalau kita lihat biasanya di kaki, ini biasanya luka yang sering kali. Luka-luka. Kenapa luka-luka? Karena tidak terasa. Menginjak duri tidak terasa menginjak duri. Menginjak bara tidak terasa menginjak bara. Saya punya ada cerita satu pasien yang ada di sini ya. Dok, saya minta pamit, saya mau memperbaiki mata saya ke Surabaya. Oke, memang gangguan, dia disarankan untuk ada di sana karena alatnya di sini tidak ada. Setelah dia pulang dari Surabaya, datang lagi saya. Loh, gimana Bu? Hasilnya gimana, Pak, Bu? Ya sudah Pak. Tapi ini ada lagi, apa? Kaki saya ini kok jadinya lepuh gitu. Loh sampai naik apa? Naik bis. Sampai di mana? Di kursi mana? Kursi depan, nah tepat ini. Ada mesin itu. Kursi depan ada mesin. Nah pada waktu dia ini enak-enak ditaruh di mesin. Mesinnya panas tidak terasa, lepuh. Nah itu. Tidak terasa panas, lepuh. Jadi sering itu terjadi. Makanya kaki-kakinya. Di samping itu, dan sering kali kita lihat, sebenarnya makanya dokter itu kadang-kadang bukan karena kesaktian, tapi memang itu tanda-tandanya ada gitu. Orang-orang yang luka-luka, kemudian sembuh, yang dia diabetes, biasanya warnanya itu jelas, ada kelihatan bekasnya itu. Bercak-bercak kehitaman. Di sini kan, kalau periksa, saya batuk pilek, saya punya diabetes ya. Tanya langsung. Karena apa? Karena ada tanda-tanda itu. Di sini di kaki banyak itu, bercak-bercak hitam itu.
Ini kemudian kaki ini ya. Kalau di sistem tulang dan otot, ini kalau orang sini katanya ngarunyu semua. Kalau malam saya sulit tidur, Dok. Badan sakit semua. Ya. Nah, telapak kaki ada macam-macam. Ada yang terasa seperti duri, ada terasa panas. Nah, itu semuanya dari itu. Gangguan saraf, gangguan pembuluh darah. Itu semua. Kaki. Jadi lengkaplah sudah. Lengkaplah sudah. Semua tidak tertinggal. Makanya itu, nah yang saya katakan tadi, ini tadi perjalanan penyakit bisa ini. Jadi kalau kita ada gangguan diabetes, maka mari kita tangani dengan baik. Menurunkan gula itu penting. Gulanya mesti diturunkan. Kalau diturunkan, maka perjalanan penyakit ini akan bisa terkendali. Kalau gula tidak diturunkan, ini yang tidak bisa terkendali. Gulanya harus diturunkan. Makanya dengan cara 3 yang kemarin itu. 1, harus mengatur makan. 2, olahraga. Baru ketiga, kalau dengan 2 ini gula tidak turun, maka harus pakai obat. Kalau dengan 2 ini sudah turun, cukup 2 ini, tidak usah obat. Kalau gula itu tertangani dengan baik, maka perjalanan ini akan menjadi lebih baik. Sehingga komplikasi tidak mudah muncul. Itu cara berpikirnya begitu. Mau tidak mau, Pak, perjalanan penyakit ini ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau kita taat menurunkan gula, maka akan jadi panjang. Tergantung kontraknya dengan di atas. Jadi ada beberapa saya itu kalau di rumah itu ada sekarang. Saya sekarang sudah menginjak tahun ke-15, Dok. Betul. Gimana, Pak? Bagus tapi saya enak. Ada yang baru, saya 2 tahun ini sudah harus cuci darah. Ada. Yang sudah 15 tahun. Mereka masih ingat kalau saya dulu di rumah menangani pasien-pasien askas dulu, zaman askas. Itu saya menangani askas mulai tahun 2005. Dan memang ada yang sampai sekarang itu masih awet dalam arti dalam guyonnya masih awet ya. Mereka tetap diabetesnya tetap minum obat dan sebagainya, tapi bagus. Artinya di sini kalau di istilah kesehatan itu ada yang namanya ini istilah five years survival rate. Jadi bagaimana 5 tahun survival itu dia bisa bertahan hidup dalam 5 tahun dengan penyakit itu. Ada 5 tahun, ada yang 2 kali 5 tahun, ada yang 3 kali 5 tahun dan sebagainya. Jadi intinya kalau diabetes, tujuan menangani diabetes itu bukan untuk menyembuhkan diabetes, tapi bagaimana diabetes itu bisa terkontrol dan orang bisa menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Bukan menyembuhkan. Tidak bisa. Jadi itu karena gangguan pabrik, Pak. Kalau pabrik ada onderdil cadangan, kalau ini tidak ada onderdil cadangan. Cangkok pankreas sampai sekarang masih belum. Yang ada ini cangkok ginjal. Sementara ini. Cangkok hati juga belum. Cangkok ginjal yang ada.
Sementara kalau retina bola mata itu tidak bisa kembali, istilahnya itu irreversible. Irreversible, Pak. Tidak bisa kembali lagi. Irreversible. Makanya itu kalau orang yang operasi katarak itu kalau sudah ada gangguan retina, hasilnya tidak akan maksimal. Jadi ini lensa ini katarak biasanya, yang retina ya. Nah, kalau dua-duanya terganggu, biasanya hasil operasi kataraknya itu tidak bisa maksimal. Bahkan ada yang dikatakan tidak berhasil sama sekali. Walaupun sudah kataraknya diambil, kan retinanya sudah rusak, tetap tidak bisa lihat. Jadi kira-kira cerita panjangnya begini. Ya? Ya. Luka itu begini. Jadi karena ada gangguan itu kembali lagi saraf dan pembuluh darah. Gangguan sarafnya dia luka tapi dia tidak merasakan nyeri. Susah jadi. Walaupun itu sudah parah tapi tidak terasa apa. Jadi orang gimana ya? Karena tidak merasa. Kalau merasa nyeri sih mending. Tidak merasa nyeri. Sebentar, ini yang. Kemudian yang kedua, karena pembuluh darah, maka pembuluh darahnya yang ke situ itu tidak bisa memberi makan dengan baik jaringan yang di situ. Makanya jadi membusuk. Apalagi ditambah nanti ada kuman. Jadi nanah, busuk, nanah, bau. Itu karena itu semua. Ada istilah kering dan basah. Kering dan basah itu sebenarnya tidak ada, Pak. Jadi orang diabetes itu dikatakan basah kalau orangnya gemuk, biasanya kan gitu. Kalau kering sebenarnya pada dasarnya itu body seseorang itu ada yang kurus, ada yang ini. Nah biasanya pada awal-awal biasanya orang diabetes itu rata-rata gemuk yang banyak. Orang-orang gemuk itu risiko, salah satu risiko. Kalau gemuk dia diabetes. Kalau diabetes tidak tertangani, lama-lama jadi kurus. Dari basah ke kering jadi. Istilah-istilah awam aja sebenarnya. Itu kan ada dampak ke TBC. Apanya? Ada dampak ke TBC juga ya? Dampak TBC? Iya, iya. Diabetes itu yang kemudian sampai kepada TBC ada harapan untuk bisa sembuh dengan baik. TBC-nya bisa sembuh. TBC bisa. Iya. TBC bisa sembuh. Diabetesnya tidak bisa sembuh. TBC-nya bisa, Pak. Cuma yaitu tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada orang yang tidak diabetes. Kira-kira begitu. Yang bisa intensif 6 bulan itu ya? Iya. Dan kalau sudah TBC, ini punya teman ini. TBC sering kawin dengan HIV, Pak. Hah? Orang yang punya penyakit jantung apa otomatis juga DM-nya juga? Sebenarnya jantung dengan diabetes itu bisa sendiri-sendiri, bisa karena komplikasi. Jadi kalau karena diabetes yang tidak tertangani dengan baik bisa komplikasi ke jantung. Tapi jantung bisa sendiri. Jadi semula dia punya sakit jantung kemudian diabetes ada. Ya itu tentu saja beda-beda, Pak, anunya. Hipertensi ya. Jadi semula dia hipertensi tidak ada kemudian diabetes bisa. Memang ada korelasi antara diabetes dengan hipertensi. Jadi gitu. Ya kalau sudah begitu nanganinya ya harus multi kompleks itu. Makanya seringkali kalau di rumah sakit dengan orang penyakit banyak, dokternya jadi banyak. Ada dokter jantung sendiri, penyakit dalam sendiri, gizi sendiri, saraf sendiri, mata sendiri, sudah rame-rame.
Kira-kira begini kira-kira. Makanya itu mari kita syukuri sementara kita masih sehat ini. Iya. Iya. Jadi kembali lagi ya, kalau kita ngomong ya di yang pertama saya sampaikan dulu bahwa di sini ini sehat, kesehatan itu ada 4. Salah ya. 1 ini dari genetik keturunan ya. Di sini lingkungan. Di sini faktor pelayanan kesehatan. Di sini perilaku. Ya, ini. Balik ke sini lagi. Perilaku, genetik ini. Termasuk corona ini perilaku protokol kesehatan. Nah, itu. Jadi genetik keturunan ya, lingkungan, pelayanan, perilaku. Ya itu saya balik di sini lagi. Demikian kira-kira. Moga-moga bisa membawa pencerahan. Dan mari sekali lagi kita syukuri sementara kita masih diberi kesehatan dengan baik. Mungkin ada yang sakit tetapi telaten tetap sehat, monggo. Itu semua sudah ada ketentuannya. Sekali lagi pesan saya, protokol kesehatan jangan ditinggalkan. Sementara corona masih panjang perjalanan. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.